Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ta'ziman li majdih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnati ila yaumil qiyamah. Yang kami hormati Ketua BDI. Bismillah. Bismillah. Yang kami hormati Ketua BDI Zona 7. Yang kami hormati pula Bapak Ibu sekalian, para hadirin jamaah di Masjid apa nama masjid? Masjid Al-Jamaah Pertamina EP Klayar Cirebon. Syukur alhamdulillah layak kita haturkan kehadirat Allah. Di malam ini Allah mudahkan kita untuk melakukan aneka rangkaian ibadah. Seusai melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, kita sambung dengan kajian bersama sambil menunggu sholat isya. Dan di sini terangkai antara satu ketaatan dengan ketaatan berikutnya. Nabi SAW menyebut aktivitas seseorang yang tidak putus ketika dia sedang melakukan ibadah lalu nyambung dengan ibadah berikutnya. Beliau sebut dengan kegiatan ribat. Apa makna ribat? Berjaga. Umumnya ribat dipahami sebagai bentuk berjaga di daerah perbatasan. Tapi ternyata ribat juga bisa berlaku untuk orang yang menjaga kondisi di mana dia tidak putus dari ketaatan. Anda mungkin menunda makan malam, menunda ketemu keluarga, bahkan mungkin ada sebagian yang pulang kerja belum sampai rumah, nyampe di sini dulu, ngaji dulu sampai selesai baru kemudian pulang. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada para sahabat, "Ala adullukum ala ma tamhu bihil khataya wa tarfa'u bihid darajat." Maukah aku tunjukkan kepada kalian amalan yang bisa menghapus dosa dan mengangkat derajat? Para sahabat mengatakan, "Bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah." Lalu beliau mengatakan, "Isbaghul wudu'i 'alal makari wa kathratul khuta ilal masajid wa intidharus salati ba'das salah." Menyempurnakan wudu walaupun dalam kondisi mungkin orangnya enggak suka. Dan maksudnya adalah mungkin karena cuaca dingin atau ada luka di bagian anggota wudu sehingga dia enggak suka kena air. Yang kedua, memperbanyak langkah menuju masjid. Dia jalan kaki ketika sholat berjamaah. Yang ketiga, wantidharus salati ba'das salah, menantikan sholat setelah selesai sholat. Lalu beliau mengatakan, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Itulah ribat, itulah ribat. Sehingga beliau sebut orang yang melakukan rangkaian amalan tidak putus sebagai aktivitas ribat. Karena suasana akan berbeda antara Anda yang dalam kondisi lepas dari tanggung jawab menjaga kesucian dengan orang yang ingin selalu menjaga kesucian. Misalnya dari maghrib sampai isya Bapak tidak ingin ulang wudhu. Jaga diri enggak Pak? Apa perasaan yang muncul di situ? Anda dalam kondisi siaga, jangan sampai ngentut, jangan sampai buang hadas. Akan berbeda ketika Anda sudah berada di jalan raya, ketika berada di rumah, mau buang angin kapanpun, nggak pakai perhitungan. Karena kita sedang tidak melakukan ribat. Tapi bagi mereka yang sedang menjaga amal ketaatan, mereka sedang melakukan ribat. Dan itulah yang dipuji oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya di malam ini, kita mau bahas satu tema yang mungkin penerapannya masih 2 bulan mendatang. Pekerja di bulan Ramadan. Padahal masih lama. Sekarang bulan apa? Sekarang sudah masuk Rajab.
Rajab mulainya berapa hari lagi? Hari Ahad besok. Berarti kurang lebih 2 hari lagi. Kita berada di Jumadal Akhirah. Sehingga kurang lebih masih 2 bulan ke depan. Tapi Masya Allah, panitia sudah menyiapkan materinya lebih awal. Mudah-mudahan ilmunya tidak hilang. Karena biasanya kalau dipelajari terlalu jauh, sampai pada kondisi yang sebenarnya sudah lupa. Karena masih 2 bulan. Berarti besok diulangi lagi. Sama pemateri yang lain, bukan saya ya. Baik. Pekerja di bulan Ramadan. Dan materi ini atau tema ini adalah atas usulan dari panitia, bukan dari kami. Sehingga saya sempat tanya kepada panitia, itu arahnya kemana? Maksudnya adalah coba berikan penjelasan tentang bagaimana pekerja yang ideal saat memasuki bulan Ramadan. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita awali terlebih dahulu dengan mengenal karakter bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bulan Ramadan itu sebagai bulan sabar. Sebagai bulan sabar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud dari seorang wanita yang bernama Mujibah Al-Bahiliyah, dari ayah beliau yang merupakan sahabat Nabi SAW. Dalam riwayat yang lain mengatakan dari paman beliau yang merupakan sahabat Nabi SAW. Intinya dari seorang sahabat yang berasal dari Bani atau suku Al-Bahili. Orang ini datang kepada Nabi SAW, lalu memperkenalkan diri. Ya Rasulullah, anal Bahili. Ya Rasulullah, aku berasal dari suku Bahili. Bahili yang mana? Yang setahun yang lalu pernah ketemu dengan Anda. Kemudian Nabi SAW tanya, oh, dulu kan kamu orangnya seger, penampilannya bagus, cakep, kok sekarang kurus kering kayak gini, kenapa? Kemudian sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, sejak saya meninggalkan Anda, jadi beliau ketemu sebentar dengan Nabi SAW, kemudian pulang balik ke kampung halamannya. Sejak aku meninggalkan Anda, aku berpuasa setiap hari. Tidak pernah bolos kecuali ketika hari raya. Lalu Nabi SAW mengatakan, kenapa kau lakukan itu? Nah, di saat itulah beliau memberikan saran, puasa sunnah apa yang sebaiknya dilakukan. Kata beliau kepada orang ini, sum syahras sabri wa yauman min kulli syahrin. Lakukanlah puasa di bulan sabar dan sehari setiap bulan selain bulan sabar. Apa yang dimaksud dengan bulan sabar ini? Yang dimaksud bulan sabar dalam hadis ini adalah bulan Ramadan. Sehingga beliau perintahkan kepada sahabat ini, sahabat yang rajin berpuasa sunnah, kamu tidak perlu menyiksa dirimu seperti ini sampai kurus kering orangnya karena saking seringnya berpuasa. Sum syahras sabri, silakan kamu berpuasa di bulan sabar, wa yauman min kulli syahrin, dan puasa sehari di selain bulan sabar. Berpuasalah di bulan Ramadan dan puasa sehari di selain bulan Ramadan. Sehingga puasa sunnah di luar Ramadan per bulan, nanti Syawal cuman sehari, Dzulqa'dah sehari, Dzulhijjah sehari. Itu pesan Nabi SAW kepada orang Bahili ini, yang berasal dari suku Al-Bahili. Kemudian dia masih menawar, inni ajidu quwwah, aku masih bisa sanggup untuk lebih. Kemudian ditambahkan oleh Nabi SAW, sampai akhirnya beliau dikasih nasihat, sum syahras sabri wa syahrul hurum, berpuasalah di bulan sabar dan bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram itu bulan apa saja, Pak? Bulan haram ada 4. 3 berturut-turut, 1 terpisah. 3 berturut-turut apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 1 yang terpisah, Rajab. Beliau diarahkan, silahkan kau berpuasa di bulan Ramadan dan kerjakan puasa di bulan haram. 4 bulan yang tadi kita sebutkan. Tayyib. Kepentingan kita dari hadis ini adalah pernyataan Nabi SAW, sum syahras sabri, berpuasalah di bulan sabar.
Kenapa bulan Ramadan disebut sebagai bulan sabar? Al-Khattabi rahimahullah mengatakan, Syahrus sabri huwa syahrul Ramadan. Yang dimaksud dengan bulan sabar di sini adalah bulan Ramadan. Wa aslus sabri, dan secara makna bahasa, sabar itu artinya menahan diri. Dalam kosakata bahasa Arab itu kan banyak sinonim ya. Kata sabar secara makna bahasa artinya menahan diri. Karena itu dalam bahasa Arab ada batu yang disebut dengan sabar. Jenis batu tertentu itu disebut dengan batu sabar. Makanya terkadang kegiatan sabar itu cukup Anda membatu saja. Nggak usah bergerak. Itu sudah masuk kategori sabar. Diam, tidak melakukan aktivitas apapun, seperti batu, itu sudah masuk kategori sabar. Fasummiya siyamu sabran lima fihi min habsin nafsi. Maka puasa disebut sebagai kegiatan sabar karena ibadah puasa itu bentuknya adalah menahan diri. Sehingga kalau Anda perhatikan ya, dan 5 rukun Islam yang kita kenal, 2 kalimat syahadat, ini pintu gerbang seseorang untuk bisa masuk Islam. Lalu sisanya adalah amal. Pertama, salat. Ini adalah amal badaniyah, amal fisik terbaik. Berikutnya zakat. Ini adalah amal harta, amal maliyah terbaik. Selanjutnya adalah haji. Ini gabungan antara badaniyah dan maliyah, ibadah fisik dan harta yang terbaik. Dan satu lagi puasa. Kira-kira puasa itu amal badan atau amal harta? Puasa itu amal badan atau amal harta? Amal. Gerakan apa yang dilakukan ketika puasa? Ada nggak gerakan khusus yang dilakukan ketika puasa? Tidak ada. Ada nggak bacaan khusus yang dilakukan ketika puasa? Ada? Tidak ada. Sehingga puasa ini sebenarnya amalan tanpa amal. Maka orang yang puasa andaikan tidur saja, Pak. Subuh sampai duhur tidur, duhur bangun sholat duhur, tidur lagi sampai asar, asar sholat, tidur lagi sampai maghrib. Sah nggak puasanya? Kenapa? Sepanjang dia tidak melakukan pembatal, sah. Makanya puasa itu amal tanpa amal. Karena sifatnya hanya menahan diri. Karena itulah hakikat dari puasa adalah seorang hamba bersabar. Maka siapa yang sanggup bersabar ketika puasa, dialah manusia yang paling berhasil saat puasa. Sabar dari apa, Pak? Tentu saja bukan sebatas sabar dari makan dan minum, tapi lebih tinggi dari itu. Karena itulah tingkatan puasa yang terendah adalah ketika seseorang menghindari pembatal amal puasa. Tingkatan puasa yang lebih tinggi lagi pada saat sang hamba bisa menghindari pembatal puasa dan pembatal pahala puasa. Karena ada pembatal puasa dan ada pembatal pahala puasa. Contoh pembatal puasa apa saja? Makan, minum, hubungan badan, terus apa lagi? Mengalami haid, muntah dengan sengaja, ini bisa membatalkan puasa. Baik. Yang mungkin seperti ini masyarakat kita sensitif, sehingga yang tidak termasuk pembatal puasa sampai dianggap sebagai pembatal puasa. Awas kalau pas puasa tidak boleh bersihin telinga, utek-utek kuping batal. Nanti kalau jatuh keluar darah batal. Ngentut dalam air batal. Bahkan kadang bersihin hidung batal. Kamu kalau ngupil pas puasa batal, karena memasukkan jari ke dalam hidung. Sehingga semua bentuk memasukkan bernilai pembatal puasa. Berkumur batal. Padahal banyak hal yang itu sebenarnya bukan pembatal puasa. Karena masyarakat kita untuk jenis pembatal puasa itu mereka sensitif.
Makanya sampai yang bukan pembatal dianggap pembatal. Tapi ada jenis yang kedua. Yang ini tidak disadari oleh banyak orang sehingga sering dilanggar tanpa sadar. Apa itu? Pembatal pahala puasa. Karena banyak orang kurang menyadari, maka bisa jadi ada orang yang melakukannya dan dia merasa tidak ada beban apapun. Karena itulah Nabi SAW pernah menyebutkan, rubba sha'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi yang dia dapatkan hanya lapar dan haus. Berarti dia dapat pahala enggak? Dia dapat pahala enggak? Kenapa enggak dapat? Pahalanya hilang disebabkan karena puasanya sangat tidak berkualitas. Karena itu Nabi SAW ingatkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, waspada dengan yang namanya pembatal pahala puasa. Beliau mengatakan, "Man lam yada' qaula zur wal amala bihi fala hajata lillah min ayyata at'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak bisa meninggalkan, siapa yang tidak bisa meninggalkan qauluz zur, ucapan dusta, wal amala bihi, dan amalan zur. Amalan zur adalah semua amal maksiat. Fala hajata lillah min ayyada at'amahu wa syarabah. Maka Allah tidak butuh kegiatan dia meninggalkan makan minumnya. Allah enggak butuh puasanya. Coba Bapak Ibu, puasa yang merupakan amal taat, ritual, bisa tidak bernilai gara-gara orangnya tidak bisa meninggalkan maksiat. Makanya mungkin di antara jamaah sudah sering ya mendengarkan apa yang saya sampaikan terkait pembagian ibadah. Ibadah itu ada dua, Pak. Yang pertama, ibadah yang bentuknya melaksanakan ritual, amalia, seperti sholat, puasa, zikir, dan seterusnya. Yang kedua, ibadah yang bentuknya taat kepada aturan agama, meninggalkan yang haram, meninggalkan yang maksiat, meninggalkan harta yang dilarang. Menurut Anda yang lebih berat yang mana? Mana yang lebih sulit dilakukan? Coba yang ngantuk disenggol, tanyakan sama dia. Mana yang lebih sulit dilakukan? Amalan berupa ritual ataukah amalan berupa taat aturan? Yang mana, Pak? Kok Anda bisa jawab itu kenapa? Kenyataannya banyak orang melanggar. Kenyataannya banyak orang melanggar. Sehingga ada nggak Pak orang yang rajin sholat, rajin tahajud, rajin puasa, tapi di saat yang sama koruptor? Ada? Ada. Dia berhasil dari sisi ibadah ritual, tapi dia gagal dari sisi ibadah taat aturan. Makanya kalau banyak orang tanya, Pak, katanya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kenyataannya banyak orang yang rajin sholat, di saat yang sama dia tukang maksiat. Nah, kita pahamkan dengan cara seperti ini. Ibadah itu ada dua. Ada ibadah yang bentuknya mengerjakan ritual, dan ada ibadah yang bentuknya taat kepada aturan. Tidak semua orang bisa berhasil dua-duanya, meskipun ini saling mendukung. Banyak di antara mereka yang sukses ritual, bahkan mungkin rajin haji, rajin umroh, rajin ke tanah suci, tapi dia korupsi kuota haji. Mungkin ya? Ya mungkin. Itu ada di mana Pak? Tidak tahu, mungkin di Konoha atau di Wakanda, kita tidak tahu. Tapi itu contoh, dia berhasil dari si ibadah ritual, tapi gagal ibadah taat aturan. Makanya ibadah taat aturan ini menyebabkan ibadah ritual, kalau tidak dijaga dengan baik, menyebabkan ibadah ritual jadi tidak berfungsi. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, riwayat Bukhari. Seorang sahabat lapor kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ada seorang wanita, fulana, wa dzukira min siyamiha wa qiyamiha. Fulana ini rajin tahajud, rajin puasa. Walakin tu'dzi jaraha bilisaniha. Tapi dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya." Kemampuan wanita dalam menyakiti orang lain pakai apa, Pak? Lisan atau tangan? Lisan. Lebih jauh mana jangkauannya?
Lebih jauh? Itu bisa tembus pandang. Baik. Apa kata Rasulullah SAW ketika mendapatkan laporan seperti ini? Beliau mengatakan, la khaira fiha, wong wedok koyong ini rano nilai ini. Wanita seperti ini tidak ada harganya. Innaha finnar, dia masuk neraka. Sehingga aktivitas ibadah ritual tadi dianulir, tidak diberlakukan oleh Nabi SAW gara-gara dia tidak taat aturan. Maka Rasulullah SAW menyebutkan, siapa yang ketika puasa dia tidak bisa meninggalkan aneka macam maksiat, Allah tidak butuh puasanya. Ritual jadi tidak berlaku di saat orang tidak bisa taat aturan. Makanya kalau ada orang yang suka komentar ya, itu ngapain sih? Kelompok kok isinya cuma pengajian, pengajian lagi. Kapan amalnya? Apa kau kira mereka tidak beramal? Yang ngaji itu Pak, dia sedang belajar aturan Allah untuk diamalkan. Bukankah ini sisi ibadah yang banyak orang gagal? Maka jangan remehkan mereka yang belajar agama itu Pak. Kegiatan para ulama adalah belajar dan mengajar. Orang-orang yang belajar dalam rangka mengenal mana batasan yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, berkaitan dengan masalah muamalah, mana yang boleh diambil, mana yang riba, mana yang goror. Itu kalau nggak dipelajari, ngawur semuanya. Dan mereka yang sanggup untuk belajar, kemudian komitmen menjaga, berarti dia sedang ibadah apa? Taat aturan. Yang tadi kita akui banyak orang gagal di sana. Kalau hanya sebatas rajin ibadah ritual, iblis dulu itu rajin ritual sebelum dia diusir dari surga. Makanya para ulama akan menjelaskan kenapa iblis itu berada dalam kerumunan malaikat. Padahal iblis itu malaikat atau bukan? Apa dalilnya? Dia sendiri mengatakan, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, aku lebih baik daripada Adam. Kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan Adam dari tanah. Yang diciptakan dari api itu siapa? Jin. Maka iblis jadi jin. Kok bisa Pak gabung dengan malaikat? Karena amaliyahnya sama seperti amaliyah malaikat. Dia rajin ibadah. Maka dia bergabung bersama malaikat. Tapi rajinnya ibadah ritual seperti ini hilang nilai gara-gara dia tidak mau taat kepada perintah Allah. Makanya jamaah jaga baik-baik aturan Allah. Sekali lagi banyak orang yang gagal di sini. Sehingga ibadah taat aturan ini salah satu di antara kunci sukses agar kita bisa mendapatkan pahala untuk ibadah ritual. Selanjutnya, Rasulullah SAW menjadikan posisi ibadah puasa ini sebagai ibadah sabar, yang tentu saja bukan hanya sebatas meninggalkan makan minum, tapi bagaimana orang bisa sabar untuk meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh agama. Maka arwah dari puasa yang sejatinya adalah ketika orang itu bisa menjadi manusia yang taat kepada Allah. Karena itu Nabi SAW pernah mengatakan, laisa siyamu minal akli wasyurbi. Hakikat dari puasa bukanlah puasa dari makan dan minum. Innamas siyamu minal lagwi warrafath. Namun hakikat dari puasa adalah ketika seseorang meninggalkan praktek al-lagwu dan rafath. Ketika seseorang menjaga lisannya dengan baik. Disinilah sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma pernah memberikan pesan. Kalau mau sukses berpuasa, jadilah manusia berwibawa. Bagaimana seorang mukmin itu berwibawa? Gimana caranya agar mukmin itu bisa menjadi manusia berwibawa? Meninggalkan maksiat. Orang yang dia berusaha untuk meninggalkan maksiat, dia akan jadi manusia berwibawa walaupun mungkin dia tanpa harta. Karena wibawa seorang muslim bukan terletak pada jabatan dia, bukan terletak pada hartanya, bukan terletak pada pinter otaknya, tapi wibawa seorang muslim adalah
ketika dia menjadi hamba yang meninggalkan maksiat. Jabir bin Abdullah pernah mengatakan, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka minal maharim." Kalau kamu lagi puasa, maka ajaklah indramu untuk ikut puasa. Manusia itu bermaksiat sumbernya mana, Pak? Yang paling banyak, Pak? Pendengaran atau penglihatan? Pendengaran atau penglihatan? Tergantung posisi, Pak ya. Kalau kamu lagi puasa, ajak indramu untuk puasa. Pendengaranmu berpuasa, penglihatanmu berpuasa. Walisanuka minal kadzib, dan ajak juga lisanmu untuk berpuasa, jangan sampai berbohong. Wada'adzal khadim, dan jangan sampai mengganggu orang lain termasuk juga pembantu. Lalu kata beliau, wal yakun 'alaika waqarun wasakinah. Jadikanlah dirimu sebagai orang yang penuh wibawa disebabkan karena orangnya meninggalkan maksiat. Makanya jamaah, Anda kalau memandang orang yang sedang berpuasa dengan manusia yang sama tapi tidak sedang berpuasa, nuansanya sama atau beda, Pak? Misalnya ya, Pak Budi, Masya Allah. Kesamaan nama di luar tanggung jawab pembicara. Contoh saja ya, Pak Budi hari ini berpuasa, dengan Pak Budi besok tidak berpuasa. Anda melihat orang yang sama, suasananya beda atau sama, Pak? Beda. Kita merasakan pada saat orang itu sedang berpuasa, seperti wibawanya bertambah. Wibawa seorang hamba akan naik satu tingkatan ketika dia sedang berpuasa, karena orang ini meninggalkan maksiat. Sehingga saat kita lihat orang yang berpuasa, seperti kita menaruh rasa hormat. Seorang suami melihat istrinya berpuasa, dia menaruh rasa hormat. Istri melihat suaminya berpuasa juga sama. Oh, bapak lagi puasa. Sehingga mereka saling menjaga. Subhanallah. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kewibawaan yang lebih pada orang yang sedang berpuasa. Makanya kalau Anda misalnya punya teman kerja yang rajin puasa sunnah, pada saat dia sedang berpuasa, kita mau makan itu kan sungkan, Pak. Waduh, gak enak. Nyari tempat yang lain yang kira-kira tidak dilihat oleh beliau. Padahal bebas saja orang ketika puasa sunnah, kita tidak berpuasa. Baik. Wal yakun 'alaika waqarun wasakinah. Maka jadikanlah dirimu sebagai orang yang penuh wibawa. Wala taj'al yauma shaumika wa yauma fitrika sawa. Dan jangan kau jadikan hari puasamu dan hari tidak puasamu sama saja. Karena itu akan sangat rugi jika di posisi orang itu tidak bisa mengkondisikan dirinya sehingga sama saja antara puasa dan tidak puasa. Baik. Nah, di posisi ketika dia menjadi hamba yang berwibawa, dia berusaha untuk menghindari maksiat, Allah Subhanahu wa ta'ala akan muliakan dirinya. Karena itulah pada saat seseorang mau berbuat maksiat, masing-masing orang itu kan suasananya berbeda, Pak ya. Ada sebagian orang yang kalau mau maksiat dimudahkan. Ada yang ketika mau maksiat sulit karena dia tidak punya fasilitas. Dia mau nonton sesuatu, kuotanya habis, kurang gak jadi. Ada yang dia punya internet lancar sehingga mau akses apapun sat-set langsung dapat dengan aneka gambar yang bisa dia nikmati. Kenapa yang ini dimudahkan maksiat dan ada sebagian orang yang mau maksiat itu dibuat sulit? Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau pernah menjelaskan, hanu alai fa'asaw. Orang yang dimudahkan oleh Allah untuk berbuat maksiat karena dia hina di hadapan Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala arahkan dia untuk melakukan perbuatan yang hina. Sebab hamba ini berada dalam kerajaan Allah. Maka pada posisi ketika hamba melakukan gerakan apapun, tidak lepas dari kehendak Allah. Allah lindungi sebagian dengan diberi hidayah, sehingga dia dijauhkan dari mara bahaya.
dan Allah biarkan sebagian sehingga dia jauh dari hidayah, maka dia tenggelam dengan aneka pelanggaran yang dia lakukannya. Orang yang suka berbuat maksiat itu manusia hina di sisi Allah, maka dibiarkan oleh Allah untuk melakukan hal yang hina. Maksiat itu hina atau mulia? Maksiat itu hina atau mulia? Hina. Maka karena dia hina di hadapan Allah, dimudahkan bagi Allah untuk melakukan tindakan yang hina. Karena itulah Imam Yahya bin Abi Katsir rahimahullah pernah mengatakan, manusia yang menjaga diri untuk berbuat taat berarti dia memuliakan dirinya sendiri. Dan manusia yang membiarkan dirinya berbuat maksiat sama dengan menghinakan dirinya sendiri. Kata Imam Yahya bin Abi Katsir, ma akramal ibadu anfusahum bimithli ta'atillah. Tidak ada perbuatan yang membuat seseorang hamba semakin memuliakan dirinya melebihi dari ketaatan kepada Allah. Tidak ada perbuatan yang dilakukan oleh hamba sehingga seseorang memuliakan dirinya yang lebih mulia dibandingkan ketaatan kepada Allah. Wala ahanal ibadu anfusahum bimithli ma'siyatillah. Dan tidak ada amalan yang membuat hamba semakin menghinakan dirinya selain bermaksiat dan durhaka kepada Allah. Maka saat kita berbuat maksiat dan kita sadar, iya aku salah lagi maksiat, tapi dinikmati terus dilakukan, hakikatnya apa? Dia sedang menghinakan dirinya sendiri. Tapi di saat kita sedang menjaga ketaatan, berarti sejatinya dia sedang memuliakan dirinya sendiri. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang menghinakan diri kita sendiri. Baik. Lalu kaitannya dengan masalah puasa jamaah. Yang namanya godaan untuk berbuat maksiat itu kan banyak Pak ya. Dan itu tadi sangat berbahaya bagi puasa. Sekarang saya tanya Pak, menurut Bapak lebih besar mana godaan maksiat di dalam rumah atau di luar rumah Pak? Di dalam. Oh, berarti internetnya kenceng. Lebih kuat mana godaan maksiat di dalam rumah atau di dalam rumah? Di luar atau di dalam? Secara umum? Hah? Kalau Cirebon di luar ya? Kalau Jogja di dalam? Atau gimana? Baik. Secara umum kita memahami bahwa godaan maksiat di luar lebih besar. Sehingga ketika seseorang berbuat atau dalam posisi dia di luar rumah, potensi untuk berbuat maksiat, maksiat pandangan mata, maksiat lisan ketika ketemu orang, maksiat tangan ketika bermuamalah riba, maksiat A, maksiat B, peluangnya lebih besar. Belum lagi nanti gibah ketemu orang, lalu dia menggunjing tetangganya dan seterusnya. Zaman dulu ya, ibu-ibu kalau sudah selesai bersih-bersih rumah, selesai masak, selesai kegiatan rumah, keluar. Kemana Pak? Ke tetangga. Ngapain? Petan. Betul Pak ya? Sambil metani ngapain Pak? Grenengi. Orang Cirebon paham nggak bahasa Jawa? Paham ya? Sehingga dia keluar rumah ke tetangga, ngerumpi masa silam sambil petan. Karo ngrungokno sandiwara radio. Itu dulu. Maka semakin banyak dia keluar rumah, makin berpeluang besar untuk melakukan aneka maksiat. Karena itulah para ulama masa silam memberikan nasihat. Kalau ada peluang kemaksiatan dan fitnah yang besar di luar, sebaiknya kau bertahan di dalam. Ada sebuah pesan yang disampaikan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Ni'ma saumi'atur rajul baituhu yahfazu fiha lisanahu wa basara." Sebaik-baik kuil, tahu kuil Pak? Saumi'ah, kuil tempat ibadah.
disebut dengan kuil. Maksudnya adalah untuk mengesankan kalau kamu mau fokus ibadah, di mana tempatnya? Kata Abu Darda, sebaik-baik tempat ibadah lelaki adalah di rumahnya. Karena rumah akan menghalangi dia dari potensi maksiat lisan, pandangan, dan yang lainnya. Rasulullah SAW pernah mengingatkan tentang aneka fitnah yang muncul di akhir zaman. Akan banyak sekali potensi-potensi fitnah, kekacauan, chaos, maksiat, dan aneka fitnah yang lain. Lalu ada sahabat yang bertanya, "Fama ta'muruna ya Rasulullah?" Lalu apa yang Anda sarankan untuk kami ya Rasulullah? Catat kalimat ini. Beliau menyampaikan sebuah pesan. Kunu ahlasa buyutikum. Beliau mengatakan, jadilah kamu seperti karpet rumahmu. Karpet rumah itu gimana, Pak? Gak pernah keluar. Jadilah kamu seperti karpet rumahmu. Kunu ahlasa buyutikum. Maksudnya apa? Bertahanlah kau di rumahmu. Kalau kau pengen aman, terhindar dari potensi maksiat, rumah adalah shelter terbaik. Makanya kalau ada lelaki yang gak betah di rumah, berarti perlu untuk diberi masukan lebih banyak. Sebab shelter terbaik bagi muslim adalah rumahnya. Karena itulah pada waktu Allah Subhanahu wa taala hendak menyelamatkan Bani Israel ketika mereka dijajah di Mesir. Apa kondisi yang terjadi ketika itu? Mereka tertekan, tidak punya kebebasan untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah wahyukan kepada Musa, "Wa idh auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa'a liqaumikuma bimisra buyutan waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah." Kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, persiapkan kaummu di kota Mesir. Jadi maksudnya begini, sebelum mereka diajak untuk melakukan perjuangan yang lebih besar, mentalnya harus dikuatkan. Bagaimana cara Allah menguatkan mental Bani Israel? Karena mereka mau berhadapan dengan lawan yang besar. Diminta untuk banyak ibadah. Diminta untuk apa? Rajin ibadah. Jadi memang ritual ketaatan itu bisa menguatkan mental. Waja'alu buyutakum kiblatan, jadikan rumah kalian sebagai kiblat. Jadikan rumah kalian sebagai kiblat. Maksudnya apa, Pak? Jadikan rumah kalian sebagai pusat ibadah. Wa aqimus shalah, dan tegakkanlah salat. Sehingga di posisi ketika Bani Israel tidak bisa dengan leluasa melakukan ibadah di luar, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Bani Israel fokus di rumah. Lakukan ketaatan di rumah, lakukan ibadah di rumah untuk penguatan mental kalian. Itulah posisi yang terbaik. Karena itulah orang-orang soleh di masa silam, mereka ketika mau mengamankan dirinya hanya membatasi di dua tempat. Satu, rumah. Dua, masjid. Orang soleh masa silam. Sebagaimana keterangan yang pernah disampaikan oleh Imam Ahmad rahimahullah, beliau pernah mengatakan, yang bagi lisaim ayyata'ahada saumahu min lisanihi wala yumari. Selanjutnya orang yang puasa itu dia menjaga puasanya, menjaga lisannya, dan jangan suka berdebat. Wa yasunu saumahu, dia lindungi puasanya. Kanu, orang masa silam, idza shamu qa'adu fil masajid. Kalau mereka lagi puasa, mereka itu banyak di masjid. Wa qalu, dan mereka mengatakan, nahfadzu saumana, kami menjaga puasa kami. Jaga puasa di masjid. Sehingga kalau di masjid, lihat aurat di masjid sama di rumah lebih besar mana peluangnya? Hah? Di rumah, auratnya istrinya. Ya nggak dihitung, Pak. Baik. Kenapa mereka bertahan di masjid? Dalam rangka mengamankan puasanya, mengamankan ibadahnya.
Wala yaghtabu ahadan, dan orang kalau sudah berada di masjid mau melakukan maksiat itu sungkan. Mau buka sesuatu yang jorok enggak berani karena dia berada di masjid. Wala ya'malu amalan yajrahu bihi saumah, jangan sampai dia melakukan amalan yang bisa mencacat puasanya. Jadi bagi seorang muslim, posisi yang paling aman ketika terjadi peluang dan potensi maksiat di mana? Masjid dan rumah. Oleh karena itulah para ulama masa silam, mereka adalah orang-orang yang aktivitasnya kalau enggak rumah, masjid, rumah, masjid. Abdullah bin Mubarak itu jarang keluar rumah. Dan beliau banyak di dalam rumah, hanya pas sholat jamaah keluar. Sampai ada orang yang tanya, ala tastauhish, apa Anda enggak merasa kesepian? Kok di dalam rumah terus? Kalau orang zaman sekarang kan kalau lagi kesepian suntuk buka YouTube, buka IG, hiburannya apa? Lihat dunia luar melalui medsos. Orang dulu nongkrong di kafe, nongkrong di gardu ronda, nongkrong di pinggir jalan, itu orang dulu. Baik, sampai ada orang yang tanya kepada Abdullah bin Mubarak, apa Anda enggak merasa kesepian? Apa kata beliau? Wa kaifa astauhishu wa ana ma'a ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana aku merasa kesepian di dalam rumah sementara aku ditemani para sahabat radhiyallahu anhum. Ditemani para sahabat dalam bentuk apa? Membaca hadis-hadisnya. Membaca keterangan-keterangan mereka. Sehingga saat para ulama itu membaca buku, seolah-olah di depannya itu ada ulamanya. Dan itu yang bikin mereka betah. Sehingga dia bertahan untuk banyak baca. Betah dalam posisi itu karena dia sedang dibersamai oleh teman-teman dekat, yaitu bukunya. Baik. Terus kaitannya dengan pekerja gimana, Pak? Kok tadi disuruh dalam rumah, masjid, dalam rumah, masjid. Apa kantornya pindah ke rumah? Jadi WFH semuanya pas Ramadan. Ramadan ada keputusan WFH enggak? Kebijakan WFH selama Ramadan? Enggak ada. Belum ada. Berarti Ramadan nunggu Covid dulu terus WFH gitu. Baik, sudah masuk Isya, Pak? Belum. Apa yang tadi kita sampaikan bukan berarti menghalangi seseorang untuk lebih produktif dalam bekerja dan beraktivitas sehari-hari. Kalau sekiranya Anda punya kewajiban dan tugas untuk keluar rumah dalam rangka kerja di kantor atau dalam rangka kerja di tempat-tempat tertentu, puasa tidak boleh menghalangi. Karena Anda punya kewajiban. Sehingga harus tetap untuk bekerja, namun kondisikan semaksimal mungkin. Kalau tidak perlu keluar, sebaiknya jangan keluar. Biasanya Pak, tempat belanja itu lebih ramai kapan Pak? Ramadan atau di luar Ramadan? Lebaran. Lebarannya enggak belanja mereka. Menjelang Lebaran. Sehingga 10 hari terakhir yang seharusnya orang itu iktikaf, malah banyak yang belanja. Tapi Pak, saya pengen sedekah Pak, dengan ngasih parsel. Saya pengen sedekah dalam bentuk memberi hidangan berbuka sehingga butuh belanja dan seterusnya. Baik, kalau memang seperti itu harapan Anda dan niat Anda, kita akui niatnya baik. Tapi kalau bisa jangan ganggu Ramadannya. Belanjalah sebelum Ramadan tiba. Sehingga mungkin kebutuhan-kebutuhan itu dipenuhi dulu. Parsel-parsel yang mau dibagikan dipenuhi dulu. Nanti pada saat Ramadan tinggal membagikan. Sehingga Anda tetap bisa melakukan amal soleh dalam bentuk menderma ketika di bulan Ramadan. Tapi perbekalannya sudah disiapkan sebelum Ramadan. Baik. Sehingga intinya kalau memang tidak ada perlu, Masya Allah, ngabuburit, cuci mata dengan dosa. Itu dilakukan kapan? Sore hari. Sehingga pagi sampai siang dia tahan lapar, tahan haus. Begitu sore dosanya dicuci dengan dosa. Kok dosanya? Pahalanya puasa dicuci dengan dosa. Akhirnya apa? Bisa jadi puasa di hari itu tidak bernilai pahala. Wallahu a'lam.
Baik. Ini bagaimana? Adzan sholat atau adzan saja? Adzan saja terus lanjut. Ada panitia? Adzan saja? Baik. Kita akan dengarkan adzan terlebih dahulu. Nanti setelah adzan insyaallah kita sambung lagi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Kita sambung dengan satu materi tambahan, insyaallah kurang lebih 5 atau 10 menit. Kemudian setelah itu memberi kesempatan bagi jamaah sekalian, barangkali ada yang mau menyampaikan sesuatu di akhir sesi. Kita mau bahas sedikit berkaitan dengan apa hukumnya tidak puasa, hukum tidak puasa karena alasan kerja keras. Beberapa kasus seperti ini banyak terjadi di negeri kita. Mereka yang kerja sebagai tukang, kuli bangunan, bahkan termasuk petani, termasuk juga kerja apa lagi Pak? Kuli di pasar, kemudian mereka yang kerja sebagai driver, itu terkadang beralasan, aku kalau nggak kuat puasa, boleh nggak puasa selama Ramadan? Alasannya, karena aku harus bekerja. Baik, insya Allah kita bahas kasus seperti ini. Pertama yang perlu kita pahami, bahwa tidak puasa Ramadan statusnya dosa besar. Karena kita tahu bahwasanya puasa Ramadan ini rukun Islam, dan meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur dosa besar. Seperti apa Pak bentuk dosanya? Coba kita lihat hadis berikut ini. Dalam sebuah hadis dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bercerita tentang mimpi beliau. Dan mimpi Nabi itu wahyu. Dalam mimpi itu Rasulullah SAW diperlihatkan oleh Allah aneka kejadian gaib yang hanya bisa diperoleh melalui jalur nubuwah, artinya hanya Nabi yang bisa memilikinya. Salah satu di antara kejadian gaib itu, beliau mengatakan, "Tsumman talaqa bi," aku diajak berangkat oleh 2 malaikat. "Fa idza ana biqaumin mu'allaqina bi araqibihim." Kemudian saya melihat ada orang yang dia dijungkir bi araqibihim, dalam posisi ditusuk araqibnya. Araqib itu bentuk jamak dari kata urkub. Bapak coba pegang tumit, Pak. Pegang tumitnya, Pak. Nah, di atasnya tumit itu ada apa, Pak? Tendon. Di posisi tendon itulah ditusuk, kemudian digantung. Jadi seperti orang jualan sate. Dagingnya diapain? Ditusuk di tendonnya, kemudian dagingnya dijungkir. Kata Nabi SAW, mu'allaqina bi araqibihim musyaqqaqatun ashdaquhum, dan pipinya robek sampai belakang. Tasilu ashdaquhum dama, pipi yang robek itu mengalirkan darah. Qultu, maka aku bertanya, man haula, siapa orang yang seperti ini nasibnya? Qala, malaikat itu menjawab, alladzina yuftiruna qabla tahillata siyamihim. Mereka adalah orang yang berbuka qabla tahillati siyamihim, sebelum waktunya berbuka. Dia sudah makan, dia sudah minum, dia nggak puasa atau membatalkan puasa. Lebih parah lagi, tidak puasa dari awal, sudah nggak punya niat puasa. Qabla tahillati siyamihim, sebelum waktunya berbuka. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra, juga Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Sehingga nuansa seperti ini yang sangat menakutkan, ancaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang sengaja meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur. Selanjutnya, apa kerja keras itu bukan uzur, Pak? Kan dia harus mencari nafkah,
untuk diri dan keluarganya. Dan gak ada pilihan yang lain. Mau kerja apa Pak? Masa selama sebulan dia gak kerja? Baik. Para ulama telah menjelaskan kasus macam ini. Dan mereka menyampaikan, pada asalnya kerja keras itu bukan uzur syar'i. Maka tidak disebutkan dalam Al-Quran. Kalau dalam Al-Quran Allah mengatakan faman kana minkum maridhan aw ala safar. Siapa di antara kalian yang sakit atau dia sedang safar. Sementara pekerja keras di masa silam sudah ada. Sehingga karena ini tidak disebutkan sebagai bagian dari uzur yang diizinkan oleh Allah, maka kita tidak sebut hukum asalnya kerja ini bukan uzur untuk membolehkan seseorang tidak puasa. Tapi ada kondisi di mana ketika orang memang betul-betul nggak sanggup puasa, sehingga saat dia bertahan dalam keadaan panas sampai membuat dia hampir pingsan. Nah, di posisi itu jika puasa menyebabkan orang yang sakit atau puasa menyebabkan orang ini hidupnya jadi nggak normal, misalnya sampai pingsan atau bahkan cacat permanen, maka dia boleh tidak puasa. Jadinya gimana Pak kesimpulan untuk kerja keras tadi? Pertama, seharusnya dia bisa menata diri. Dia diberi oleh Allah kesempatan selama 11 bulan. Untuk apa? Beraktivitas tanpa puasa wajib. Bisa enggak dia tabung selama 11 bulan tadi untuk misalnya dia mengurangi tensi kerja dia selama sebulan di bulan Ramadan. Sehingga pas bulan Ramadan kalau emang dia nggak sanggup untuk kerja panas-panas, mengeluarkan tenaga besar, saya sudah nggak sanggup, nggak betah saya. Ya sudah, berarti kau nabung selama 11 bulan untuk bisa libur di bulan Ramadan. Ini pilihan yang pertama. Yang kedua, nggak bisa Pak, pendapatan saya per hari rata-rata hanya 100.000. Paling banyak 150 dan itu habis. Sehingga kalau saya diminta untuk nabung dalam rangka untuk kerja seperti dalam rangka untuk tidak bekerja selama 1 bulan Ramadan, saya nggak sanggup. Keluarga saya bisa nggak makan. Baik, jika demikian, Anda pertahankan untuk puasa sampai pada titik Anda nggak sanggup untuk kerja sambil berpuasa, maka Anda berhenti kerja. Dapat berapapun itu silahkan Anda nikmati. Jika kurang, status Anda sebagai orang miskin berhak dapat zakat. Begitu? Sehingga kekurangan dia, misalnya yang seharusnya sehari dia bisa dapat 100, karena puasa dia hanya kerja setengah hari. Hanya tinggal dapat 50. Kurang, Pak. Posisi Anda ketika kurang, berarti Anda sebagai fakir atau miskin, maka Anda berhak dapat zakat. Anda silakan mengajukan untuk bisa mendapatkan zakat. Kalau nggak ada yang menerima Pak, catatan yang ketiga. Bagaimana kalau misalnya tidak ada dana zakat yang bisa Anda dapatkan? Anda sudah mengajukan ke Lazis A, Lazis B, Lazis C, dan aneka tempat-tempat mengumpulkan zakat. Tapi nggak ada yang mau peduli dengan Anda, kalaupun ngasih cuma dikit, 300.000, 500.000. Baik, kalau memang demikian, silakan Anda bekerja sambil puasa. Sampai pada titik sudah nggak sanggup lagi untuk puasa, baru di situ dibatalkan, lalu nanti diqadha di waktu yang lain. Itu sudah terakhir ya. Ini sudah pilihan yang terakhir. Sudah? Jadi tidak boleh dari awal kok nggak sahur Pak. Aku niat raposo. Sudah niat tidak puasa. Ini tidak boleh. Padahal belum tentu dia nggak kuat. Kalau misalnya suasananya mendung, sering hujan, sehingga saat puasa dia bisa merasa nyaman. Walhamdulillah, dia ketika pagi berpuasa sambil bekerja bisa bertahan sampai maghrib tanpa batal. Dan seharusnya dia harus bertahan. Tidak boleh kemudian dari awal berniat tidak berpuasa. Yang jadi masalah, ketakutan itu jadi alasan.
Padahal udzur seperti ini hanya boleh terjadi, hanya boleh digunakan jika kondisinya sudah dalam keadaan sesuai yang dialami, real. Kalau baru sebatas diprediksi nanti nggak kuat, baru diprediksi loh mas, belum tentu terjadi. Dan sebenarnya fisik manusia itu menyesuaikan. Kalau bapak sudah terbiasa kerja tukang, sudah terbiasa kerja kuli, antara posisi dia berpuasa dan tidak berpuasa, badan itu sudah menyesuaikan. Ya emang biasanya kayak gini. Karena sudah terbiasa, walaupun kerja sambil berpuasa, dia tetap kuat. Karena badannya sudah terbiasa dengan kerja keras tadi. Bisa dipahami ya? Maka orang tidak boleh kemudian dia menyerah sebelum dia mencoba. Terlarang keras jika ada orang yang dia pekerja kemudian beralasan nanti takut jangan-jangan gak kuat, terus dari awal dia tidak berpuasa. Karena itu ada kaidah yulgha minadh-dhanni al-bayyin khata'uhu. Prasangka yang jelas salah itu tidak diakui. Sehingga sebatas diprediksi. Ada prasangka dia akan tidak kuat saat kerja sambil puasa, ini tidak boleh jadi alasan apa? Untuk tidak puasa. Karena ternyata kenyataannya banyak sekali ya, beberapa pekerja keras itu yang dia sudah sengaja gak punya niat puasa dari awal. Karena merasa nanti takut tidak kuat. Harus puasa dulu. Terus kerja pak? Ya silakan kerja. Sampai pada titik sudah nggak sanggup pak, nggak sanggup silakan Anda berhenti. Kurang pak penghasilan saya, Anda boleh minta zakat. Kalau nggak ada yang ngasih, lanjut kerja, terus dia berbuka. Jika tidak kuat, kemudian nanti bisa diqadha di hari yang lain yang lebih memudahkan bagi dia untuk bisa qadha puasa. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai tambahan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada beberapa hadiah yang sudah disiapkan oleh panitia. Pekerja rumah makan di bulan Ramadan buka jam 10 pagi, boleh enggak? Siapa yang dilayani? Kalau dia melayani orang yang wajib puasa, maka dia melakukan ta'awun dalam praktek dosa dan maksiat. Dan Allah melarangnya, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tapi kalau dia melayani orang yang tidak wajib puasa, hukumnya boleh. Namun jangan terbuka. Ini masalah kepatutan dan menghormati bulan Ramadan. Terus gimana Pak? Ya misalnya ditulisi khusus bagi yang tidak wajib puasa. Wanita haid, ibu hamil. Terus siapa lagi? Hah? Musafir, anak kecil, orang gila. Masa orang gila belanja di sini? Pertanyaannya sekarang, boleh enggak melayani non muslim untuk membeli makanan siang hari bulan Ramadan? Boleh atau tidak? Ya, boleh. Kenapa boleh? Karena non muslim tidak wajib puasa atau tidak puasa? Hah? Non muslim yang sudah balik, sudah dewasa, sehat fisiknya, wajib puasa atau tidak? Ulama beda pendapat. Jadi ada namanya aslus syariah, amalan prinsip dalam syariat, dan ada furu'us syariah, amalan turunan dari aslus syariah tadi. Bagi manusia, dia berkewajiban untuk masuk Islam. Non muslim berkewajiban untuk masuk Islam. Ulama sepakat non muslim wajib masuk Islam. Sehingga dia akan dihukum oleh Allah gara-gara dia tidak masuk Islam. Pertanyaannya,
Apakah non-muslim? Sehingga di sini non-muslim berkewajiban menjalankan aslus syariah. Apakah non-muslim juga berkewajiban untuk menjalankan furu'us syariah? Seperti sholat, puasa, dan seterusnya. Sementara posisi dia non-muslim. Ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan mereka nggak wajib. Karena tidak memenuhi syarat wajib sholat, syarat wajib puasa. Yaitu apa? Muslim. Dan ada yang mengatakan mereka wajib. Walaupun andaikan melakukannya, mereka batal. Wajib dalam arti Allah juga akan menghukum mereka disebabkan tidak sholat dan disebabkan tidak puasa. Sehingga non-muslim dihukum oleh Allah tidak hanya karena alasan dia tidak beriman, tapi mereka juga dihukum oleh Allah karena sepanjang hidupnya tidak sholat, sepanjang hidupnya tidak puasa, sepanjang hidupnya tidak melakukan ibadah. Dan ini pendapat yang kedua. Maka berdasarkan pendapat yang kedua ini, tidak boleh melayani non-muslim untuk tidak melakukan kewajibannya. Sehingga kalau dia melanggar sendiri itu urusan pribadi. Tapi kalau muslim terlibat, ini kamu kan tidak puasa, tak kasih makanan. Ini sisa sahur saya yang belum habis. Dan dia non-muslim. Dosa enggak yang ngasih ini? Nah, itu salah satu contoh turunannya. Apakah muslim juga berdosa kalau dia menjual makanan kepada non-muslim? Menurut pendapat yang mengatakan non-muslim juga wajib puasa, Pak. Dia nanti akan dihukum oleh Allah gara-gara enggak puasa. Di samping dia juga dihukum oleh Allah karena tidak beriman. Maka muslim tidak boleh ikut membantu dia untuk tidak puasa. Dan pendapat yang kedua ini insya Allah yang lebih kuat berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menceritakan dialog penduduk neraka. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Apa yang menyebabkan kalian nyungsep di neraka sakar? Apa yang menyebabkan kalian dihukum di neraka sakar? Apa jawab mereka? Qalu lam naku minal musallin wala nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atanal yaqin. Kami dulu enggak sholat, kami enggak bayar zakat, tidak memberi makan kepada orang miskin, dan seterusnya. Alasan yang mereka sampaikan salah satunya tidak sholat. Sehingga penduduk neraka dihukum oleh Allah yang dia kafir, salah satu alasannya enggak sholat. Ini menunjukkan kalau mereka juga dihukum karena gara-gara apa? Tidak sholat. Oleh karena itu, menjual makanan kepada non-muslim di bulan Ramadan tidak boleh. Aturan seperti ini, Pak, dipahami sebagian muslim, tidak dipahami sebagian muslim. Akhirnya yang sudah paham mau bersikap, yang melawan pertama sesama muslim. Hormati yang tidak berpuasa. Ini kan kaidah terbalik. Antara yang ibadah sama yang tidak ibadah, mana yang seharusnya dikondisikan lebih? Yang ibadah. Anda dikasih peringatan di depan. Ini adalah sekolah. Jaga, jangan bising. Hormati yang sedang ujian. Dibalas, hormati yang tidak ujian. Nek sing ora ujian ya ora usah dihormati, wong dia bebas kok. Yang sedang ada tugas seharusnya dia dihormati. Makanya yang sedang puasa itu dihormati. Sehingga dulu kan orang liberal itu membalik keadaan yang ada di negeri ini ya. Hormati yang sedang tidak puasa. Ini terbalik. Dia menggunakan logika terbalik. Yang sedang bertugas itu yang mana? Yang puasa atau yang tidak puasa? Yang puasa, maka yang berpuasa dihormati. Oleh karena itu, di dalam posisi ini, maka apabila seseorang bekerja di warung atau apa, dia sampaikan, saya minta shift malam saja. Sehingga kerjanya dari mulai maghrib sampai jam 10 malam. Gak pernah taraweh, Pak. Nanti Anda taraweh sendiri malam hari. Karena taraweh tidak harus dilakukan secara berjamaah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Apakah melihat aurat istri? Biasanya saat ganti pakaian setelah mandi di kamar. Saat berpuasa, apakah membatalkan puasanya? Tergantung acara berikutnya. Suami tidak berdosa ketika dia melihat aurat istrinya. Sehingga seorang lelaki yang melihat aurat istrinya, baik dalam keadaan puasa maupun tidak puasa, tidak mempengaruhi status keabsahan puasanya dan tidak menurunkan pahala puasanya. Sehingga pahala puasanya tetap baik-baik saja karena dia tidak berdosa. Aisyah menceritakan bagaimana interaksi Rasulullah SAW dengan beliau pada waktu Nabi SAW berpuasa. Aisyah mengatakan, karena Nabi SAW yuqabbiluni wa huwa sha'im wa huwa amlaku li irbih. Nabi SAW menciumku ketika beliau sedang berpuasa, tapi beliau bisa menahan diri. Maksudnya tidak keterusan, sehingga tidak sampai hubungan badan. Kejadian yang sama pernah dialami oleh Umar bin Khattab. Beliau datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, halaka Umar. Kamu melakukan apa? Kok tiba-tiba bilang halaka, Umar binasa? Inni qabbaltu imra'ati wa ana sha'im. Aku mencumbu istriku ketika aku sedang berpuasa. Lalu Nabi SAW memberikan sebuah kias, analogi. Ara'aita law tamatmatta. Wahai Umar, kalau kamu berkumur, kira-kira puasamu batal enggak? Orang berkumur puasanya batal enggak? Ya? Kalau ditelan, batal. Tapi kalau enggak ditelan, enggak batal. Sehingga dia berkumur itu seperti berada di garis yang sensitif, di tepi jurang. Walaupun ini diizinkan. Sehingga orang puasa berkumur boleh. Ketika dia berkumur, kok kebablasan sampai ditelan, ya batal puasamu. Itu seperti lelaki yang mencumbu istrinya, kebablasan sampai terjadi hubungan badan, batal puasamu. Tapi kalau tidak sampai terjadi hubungan badan, tidak batal puasa. Wallahu a'lam. Wanita hamil atau menyusui, yang benar qadha puasa atau fidyah? Pembahasan ini menjadi titik perbedaan pendapat ulama cukup panjang dan termasuk di antara khilaf yang mu'tabar di kalangan para ulama. Saya sebutkan di sana ada 4 pendapat. Pendapat yang pertama, wanita hamil atau menyusui, mereka hanya wajib qadha dan tidak perlu fidyah. Sehingga posisi mereka disamakan sebagaimana orang sakit. Orang sakit itu dia hanya qadha ketika dia sudah sehat. Baik. Terus gimana Pak kalau hamil, menyusui, hamil lagi, menyusui lagi, mengandung lagi, menyusui lagi. Rantai-entek Pak, insyaallah. Baik. Jika kondisinya demikian, ya berarti dia akan menunda qadha itu selama bertahun-tahun. Puasa tahun ini anak pertama utang 2 tahun kan, hamil sama menyusui. Puasa tahun anak kedua utang 2 tahun lagi. Ya bisa dia utang selama bertahun-tahun. Kapan bayarnya Pak? Nanti ketika dia sudah pensiun untuk hamil. Berapa lama Pak? Mungkin bisa sampai 8 tahun untuk 4 anak misalnya. Silahkan. Boleh Pak kayak gitu? Boleh. Sehingga ketika dia tidak mampu untuk mengqadha karena kebentur hamil lagi misalnya, atau kebentur menyusui, maka nanti dia boleh qadha dirapel di bagian belakang. Oleh karena itu sebenarnya begini, hamil ini bukan penghalang untuk puasa. Selagi ibu hamil ini masih bisa untuk puasa, dicoba untuk puasa. Ya tentu saja dengan rekomendasi dokter atau orang yang paham tentang masalah ini. Menyusui juga sama. Selagi kira-kira masih bisa dilakukan sambil berpuasa, jangan karena anaknya misalnya menyusui di usia 15 bulan. Itu kan sudah bisa pakai MPASI ya, makanan pengganti pendukung ASI.
Jadi dia tidak harus meninggalkan puasa karena alasan menyusui. Kalau dia bisa berpuasa, lakukan puasa. Baik. Dan alhamdulillah banyak sekali wanita-wanita hamil yang mereka hamil dalam kondisi berpuasa tidak mempengaruhi kesehatan bayinya. Juga tidak mempengaruhi kesehatan jasadnya. Dan nanti kita sarankan minta rekomendasi dari dokter. Agar tidak berlarut-larut kegiatan menunda qadha puasa terlalu banyak. Pendapat yang kedua, fidyah saja. Dan tidak perlu qadha. Pendapat yang ketiga, fidyah dan qadha. Pendapat yang keempat, tidak fidyah dan tidak qadha. Jadi hilang kewajiban. Yang keempat ini pendapatnya Ibnu Hazm. Tapi ini pendapat yang lemah. Dan kami sarankan, secara pribadi saya lebih memilih pendapat untuk orang yang dia punya atau dalam kondisi hamil atau menyusui, kami sarankan satu, selama masih bisa berpuasa, lakukan puasa. Jika dalam kondisi aman. Yang kedua, kalau nggak sanggup, maka nanti silahkan qadha. Yang lebih tepat qadha. Karena nas yang disebutkan dalam Al-Quran itu musafir dan sakit. Maka wanita hamil jika tidak sanggup dikiaskan sebagaimana orang sakit. Wallahu a'lam. Di saat safar dinas luar, mana yang lebih baik? Apakah tetap berpuasa atau membatalkan? Contoh safar keluar pulau, bolehkah tetap memaksa puasa dengan niat sayang bolong puasa Ramadan? Puasa ketika safar itu tergantung apakah ganggu safarnya atau tidak. Karena Nabi SAW menyampaikan banyak dalil berkaitan dengan puasa ketika safar. Sebagian sahabat ketika safar dia berpuasa, diizinkan oleh Nabi SAW. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW pernah mengatakan, laisa minal birri as-sawmu fis safar. Bukan termasuk amal soleh berpuasa ketika safar. Dan ini beliau sampaikan ketika beliau melihat ada orang yang dikerumuni banyak orang, kemudian ditutupi. Terus beliau tanya, siapa itu? As-saim ya Rasulullah. Dia lagi puasa ya Rasulullah. Jadi gara-gara dia puasa sampai ngerepoti banyak orang. Gara-gara orang ini puasa sampai ngerepoti banyak orang. Lalu beliau mengatakan, laisa minal birri as-sawmu fis safar. Bukan termasuk amal soleh puasa ketika safar. Yang ketiga, Nabi SAW pernah melakukan safar. Dan dalam rombongan itu yang puasa 2 orang. Beliau sendiri dan Abdullah bin Rawahah. Lalu para sahabat mengatakan, yang puasa tidak mencela yang tidak puasa, yang tidak puasa juga tidak mencela yang puasa. Kemudian yang keempat, Rasulullah SAW pernah dalam rombongan, sebagian sahabat puasa, sebagian tidak puasa. Saat singgah untuk istirahat siang hari di musim panas, yang lagi puasa hanya bisa berteduh. Sementara yang tidak puasa mereka kerja, menyiapkan tenda, menyiapkan air, menyiapkan perbekalan dan seterusnya. Lalu Rasulullah SAW memuji yang tidak puasa ini. Dan beliau mengatakan, dhahabal muftiruna bil ujur. Yang enggak puasa borong pahala. Karena dia lebih banyak melayani yang lain. Sehingga ketika di posisi dia tidak puasa, melayani yang lain, dipuji oleh Nabi SAW. Sehingga kesimpulannya, ketika Ramadan bertahan puasa boleh dengan satu kondisi, Anda tidak terganggu. Tapi kalau misalnya Anda terganggu, jadi nggak bisa ini, jadi nggak bisa ini, nggak kuat ini Pak, karena lagi puasa, maka sebaiknya tidak puasa. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Pembagian hadiah. Hadiah utama dulu. Masya Allah. Harta haram muamalat kontemporer. Siapa yang sanggup menghatamkan buku ini sebulan?
Sanggup menghatamkan buku ini sebulan, langsung tak kasih hadiah. Angkat tangan. Oh banyak. 1, 2, 3, 4. Baik, karena ada 4, bagi 4. Penentunya usia. Usia berapa Pak? 52. 40. Kalah usia. 5, 4, 3. 5, 3. Insya Allah. Selisih setahun Pak. Aktenya benar Pak. Baik. 5, 3 ya. Bapak sanggup menghantamkan ini sebulan. Insya Allah. Bismillah. Ini amanah. Ada yang sanggup menghatamkan ini sebulan? Oh, anak kecil. Sanggup menghatamkan Quran sebulan? Sanggup. Sudah bisa baca Quran? Sudah. Sudah, yang benar. Masya Allah. Bapaknya mau menghatamkan sebulan? Pas Ramadan. Baik, boleh dikasih? Nah, baik, silakan. Kelas berapa, Dik? TKA. Masya Allah. Menghatamkan Al-Quran sebulan TKA. Nanti kalau sudah dewasa ya. Buku Syama'il Muhammadiyah. Ini berisi tentang ciri fisik Rasulullah SAW dan barang-barang Nabi SAW. Baik. Pertanyaannya, siapa di antara jamaah yang paling banyak diutangi orang lain? Berarti dia penyabar. Paling banyak diutangi orang lain. Berapa Pak yang diutang orang lain? Totalnya berapa? 40. Ada yang di atas 40? Berapa? 60. Berapa? 40 sama. 60. Ada yang di atas 60? 230. Di atas 230. Baik, pemenangnya 230. Lagi mana? Biografi 60 ulama Ahlus Sunnah. Pertanyaannya, gimana ini? Ini kalau menghatamkan sebulan kayaknya keberatan ini. 5 bulan, kelamaan. Baik, pertanyaannya, siapa yang anaknya paling banyak? Udah gampang ya. Berapa? 5, 7. Ada lagi di atas 7? 7,5. Yang satu OTW. 7. Yang paling banyak 7 ya? Ada di atas 7? Siapa Pak? Berapa? Bapak 8? Nah, Masya Allah, langsung menang. Alhamdulillah. Pertanyaannya, mengapa orang yang berpuasa itu berwibawa? Angkat tangan kok nggak jadi? Baik, istilah. Menaati perintah, terus menjauhi larangan Allah. Orang yang berpuasa lebih berwibawa karena diulangi.
Baik, saya kasih ini aja. Silakan. Karena dia meninggalkan maksiat. Al-Quran ya. Nah. Untuk usia 60 ke atas. 60 ke atas ya. Yang hafal juz amma. 60 ke atas yang hafal juz amma. Bapak usia berapa? 68. Masya Allah. Ada lagi yang lain? Yang lebih senior dari beliau yang hafal juz amma. Baik, dapat hadiah langsung mushaf Al-Quran. Titip Pak, diantar ke belakang. Udah habis? Alhamdulillah. Walhamdulillahirrabbilalamin. Demikian semoga yang kita bahas ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.